Halo semuanya, balik lagi bersama gua Aji Smatar. Dan nggak kayak biasanya, di setiap minggu kan gua sering banget review manga One Piece nih. Tapi karena minggu ini manga One Piece lagi libur, makanya gua mau ngebahas kekuatan 5 orang Gorosei termasuk Garling dan juga kekuatan Im Sama yang sejauh ini udah diungkap oleh Oda Sensei. Gue juga bakal bahas teori tentang kekuatan Garling Figureland yang sampai sekarang masih belum diketahui nih kekuatannya apa. Jadi buat kalian semua yang belum subscribe, di subscribe dulu, di like dan di share ke teman-teman kalian yang mungkin suka sama One Piece, teori-teori One Piece dan fakta-fakta soal One Piece. Dan kalau kalian pengen support gua, kalian bisa kirim donasi ke scan barcode yang ada di sini guys ya, dan linknya ada di deskripsi. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita bahas kekuatan 5 orang Gorosei dan juga Im Sama. Let's go. Sejauh ini kekuatan Im Sama baru diketahui pada saat di Arc Elbaf. Mungkin kalian semua belum ada yang baca manganya, makanya gue kasih tahu di sini. Im Sama ini punya kekuatan Houshoku Haki yang kuat banget. Terbukti pada saat dia pertama kali merasuki tubuhnya Gunko, dia mengeluarkan Houshoku Haki yang kuat banget. Bahkan jaraknya yang jauh banget, si Gunko itu lagi ada di atas dan Luffy dan kawan-kawan tuh ada di Nilfheim yang jaraknya kemungkinan besar ratusan meter, bahkan berkilo-kilometer. Luffy bisa merasakan Houshoku Haki yang kuat banget dari atas milik si Im Sama ini. Im Sama juga bisa merasuki tubuh Gunko. Nih, terlihat di sini transformasi wujud Gunko yang dirasuki oleh Im Sama kelihatan jadi kayak sosok iblis, kayak di kepercayaan umat Kristiani. Gunko ini kelihatan makhluk bersayap, kayak kelelawar gitu dengan ekor panjang dan bawa kayak trisula gitu, kayak punya si Aquaman gitu kan. Dia ini juga menggunakan sebuah buku yang bisa menciptakan berbagai macam barang atau objek, contohnya kayak shotgun dan pedang yang dikeluarkan sama Im Sama. Di bukunya ini kayaknya Oda Sensei itu terinspirasi dari buku The Key Solomon King yang ada di dunia nyata. Buku ini adalah kitab yang gak resmi yang secara salah dibilang berasal dari Nabi Sulaiman. Menurut para dukun dan peramal, mereka ngeklaim kalau buku ini adalah tulisan beliau dan termasuk salah satu harta rahasia Nabi Sulaiman. Katanya buku ini nyimpen berbagai macam mantra, simbol, jimat sampai panduan untuk memanggil arwah. Jadi kemungkinan besar fungsinya tuh mirip banget sama buku yang dipakai sama Imu. Dengan menggunakan buku ini, dia bisa menciptakan berbagai macam benda yang dia mau. Imu juga bisa bikin orang menjadi sosok iblis secara paksa. Dia tuh kayak nulis sebuah pentagram dan ngeluarin teknik yang bernama kontrak iblis Cheurel. Gimana bahasanya? Gitulah pokoknya. Dan domain reverse. Teknik ini nih memaksa targetnya ngorbanin umurnya dan nuker dengan kekuatan yang luar biasa kuat banget. Kelihatan dari yang terjadi sama Dori Brogi dan raksasa yang lain yang berhasil dikendalikan oleh Im Sama. Badan mereka tuh kelihatan jauh lebih besar dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Dan juga mereka kayak punya senjata gitu. Masing-masing tuh punya senjata ciri khasnya masing-masing. Dan juga yang paling unik, mereka tuh punya sayap layaknya kayak iblis. Bisa jadi kemungkinan besar ini nih cara kerja Im Sama untuk menciptakan para Holy Knight dan Gorosei di masa lalu. Nah, kalau dilihat dari Dori Brogi dan para raksasa yang lain, mungkin Gorosei dan Holy Knight juga dikendalikan oleh Im Sama. Kemungkinan besar sosok Luffy lah yang akan menjadi sang pembebas yang bisa ngebebasin mereka yang lagi dalam pengaruh kendali Im Sama. Kalau dilihat dari yang terjadi sama Brogi di manga One Piece chapter 1151 yang kelihatan gak pulih lagi setelah ditembak sama Im Sama, kemungkinan besar cara kerja kekuatan regenerasi yang dikasih sama Im Sama ini cuma bisa bekerja kalau seseorang yang udah dikendalikan dulu baru terluka. Contohnya aja kayak yang terjadi sama para Gorosei. Yang terlihat para Gorosei itu kan pada punya bekas luka, padahal mereka ini sama sekali gak bisa dilukai waktu perang besar akhir di Egghead. Itu tandanya kemungkinan besar mereka itu udah pada punya bekas luka sebelumnya, baru dapat kekuatan regenerasi dari Im Sama. Nah, kelihatannya di sini Oda Sensei menggambarkan kekuatan Im Sama dengan sebuah papan catur hitam putih yang bernama reversi. Nah, aturan di papan catur ini nih simple banget. Kalau kita ngejepit bidak lawan pakai 2 bidak milik kita bisa merubah warna bidak lawan jadi milik kita. Dan contoh kayak di sini Oda menggambarkan bidak yang punya Im Sama tuh warna hitam dan bidak lawannya warna putih. Kalau bidak punya Imu bisa menjepit lawan yang berwarna putih, Imu bisa ngerubah bidak itu jadi hitam.
Jepang yang secara nggak langsung menjadikannya sebagai pasukannya. Dari sini mungkin cara kerja kekuatan Imu ini persis banget kayak aturan di papan reversi ini. Jadi cara Imu jadiin raksasa ini jadi iblis adalah dengan cara menjepitnya dengan dua raksasa iblis. Nah, otomatis cara lepasin kontrol Imu adalah dengan cara yang sama, yaitu tinggal ngejepit salah satu raksasa iblis dengan dua raksasa normal. Nah, mungkin ini juga bakal menjadi peran Loki, Hadrudin, dan Luffy yang bisa merubah menjadi sosok raksasa kan Luffy. Secara umum, Gorosei dan Imu ini punya kekuatan unik kayak telepati, immortal, dan juga lingkaran sihir. Pertama kita bahas yang telepati dulu. Di manga One Piece chapter 1109 terlihat kalau semua Gorosei ini bisa saling komunikasi lewat telepati. Artinya, para Gorosei ini bisa saling komunikasi walaupun lagi ada di lokasi yang saling jauh-jauhan, lagi di lokasi yang berbeda. Banyak teori yang bilang kalau Gorosei ini bisa saling komunikasi lewat telepati karena mereka ini hasil ciptaan Im Sama. Yang kedua, lingkaran sihir. Lingkaran ini bisa ngebikin para Gorosei bisa berpindah dari lokasi ke lokasi lain make portal yang mirip banget kayak lingkaran sihir ini. Konsepnya tuh mirip banget kayak teleport. Para Gorosei juga bisa make lingkaran sihir ini buat mensummon semua anggota Gorosei lain. Contohnya waktu Saturn mensummon 4 Gorosei lainnya di Egghead waktu lagi berhadapan dengan Luffy. Nah, kelemahan kekuatan mereka ini butuh kekuatan Housoku Haki tingkat tinggi yang bisa membatalkan efek lingkaran sihir ini. Karena kita bisa ngelihat waktu Emmet melepaskan tali ikatan yang berisi hakinya Joy Boy yang luar biasa kuat banget, yang ngebikin para Gorosei ini secara otomatis balik lagi ke kastil Pangea yang ada di Marijoa. Yang ketiga, keabadian. Ini nih yang menurut gue kekuatan yang dipunyai oleh Gorosei, Im Sama, Holy Knight yang bener-bener OP banget. Kekuatan ini nih bisa ngebikin para Gorosei dan Holy Knight bisa hidup selama berabad-abad. Kebal sama kekuatan yang merubah usia kayak yang dipunyai sama buah iblisnya Bonnie. Sampai-sampai bisa meregenerasi tubuhnya dari cedera atau luka dari efek serangan apapun. Jadi bisa gue bilang bener-bener kebal lah si Gorosei ini. Kalau dilihat dari chapter 1125 pas Im Sama ngebunuh Saturn, kayaknya keabadian para Gorosei ini diberikan sama Imu. Soalnya dari sini kita bisa lihat kalau cuman Imu yang bisa mencabut keabadian yang dipunyai sama Saturn dan ngebunuhnya secara instan. Seolah-olah Imu mencabut semua kekuatan milik Saturn sampai ke tulang-tulangnya. To the bone tuh kayak lagunya Pamungkas. Nah, setelah kita bahas kekuatan unik, masing-masing Gorosei ini bisa bertransformasi menjadi wujud yokai yang berbeda. Sampai sekarang nih belum ada konfirmasi kalau para Gorosei itu pengguna buah iblis atau bukan. Karena buat pertama kalinya Oda Sensei itu memperkenalkan karakter nggak nampilin buah iblisnya, cuman nampilin kekuatan iblis atau yokainya waktu memperkenalkan perubahan wujud para Gorosei. Saint Marcus Mars ini bisa berubah wujud menjadi sosok Itsumade, seekor burung raksasa dengan tubuhnya tuh yang mirip dengan ular. Di wujud ini, si Mars ini bisa terbang dengan kecepatan yang luar biasa cepet banget. Contohnya waktu Mars bisa dengan cepat bisa nembus ke Frontier Dome tanpa terpengaruh dengan laser yang udah diatur sama Vegapunk. Normalnya tuh orang-orang yang lewat situ pasti bakal musnah kalau melewati Frontier Dome karena kena deteksi laser yang udah diatur sama Vegapunk sebelumnya. Mars ini juga punya kekuatan bisa nembakin semacam energi laser lewat mulutnya ini. Serangannya ini bisa dengan gampangnya bisa ngancurin logam yang kuat banget dan bisa ngeluarin api yang mampu ngebakar para raksasa. Hakinya si Mars ini kuat banget sampai-sampai Jinbe ini kelihatan kayak ketakutan banget karena merasakan hakinya yang dikeluarin sama si Mars ini. Sejauh ini Mars diketahui punya haki Housoku Haki dan Kenbun Shoku Haki. Terlihat waktu Mars berhasil menonaktifkan Denden Mushi secara massal menggunakan kekuatan Housoku Haki miliknya, dan dia juga bisa merasakan Denden Mushi yang disembunyikan di dalam pang-record menggunakan kekuatan Kenbun Shoku miliknya. Topman ini bisa berubah wujud menjadi sosok Fengshi atau sosok makhluk babi raksasa yang bertaring, yang taringnya tuh ukurannya gede banget. Bahkan ukuran tubuhnya ini setara dengan kapal yang dipunyai para raksasa. Dalam wujud babinya ini, Topman ini bisa melepaskan raungan yang bisa ngeluarin Housoku Haki yang kuat banget. Dia juga punya taring yang bisa dipakai jadi pedang yang besar. Kalau dari segi bertahan, bisa jadi Topman ini jadi salah satu yang terbaik di
dibandingkan semua Gorosei. Dalam wujud babinya, kulitnya ini nih bisa bener-bener keras banget. Bahkan tekniknya Luffy yang bernama Gomu Gomu no Red Rock sama sekali nggak bisa melukai badannya si Topman ini. Malahan ngebuat tangannya Luffy tuh sampai bengkak, terluka lah. Padahal tekniknya Luffy ini sebelumnya bisa nembus pertahanan Kaido yang terkenal kulitnya tuh tebel dan orang yang disebut-sebut sebagai makhluk hidup terkuat di dunia. Jadi bisa dibayangin seberapa kuat dan seberapa keras kulit babi si Topman Warkuri ini. Sejauh ini satu-satunya karakter yang bisa ngelukain Topman ini cuman si Emmet, robot kuno yang berasal dari 800 tahun yang lalu. Emmet menggunakan tinjunya bisa matahin salah satu taring si babi Fengsi Warkuri ini. Kalau dari haki, dia ini sama kayak Mars, punya kekuatan Houshoku dan Kenbunshoku haki. Pas dia ngeluarin semacam auman yang kuat banget, di sini terlihat keluar kekuatan Houshoku hakinya. Venus Nasujuro ini bisa berubah menjadi sosok Bakotsu. Dia juga bisa berubah wujud jadi full kuda tengkorak. Dan dia juga bisa berubah wujud jadi manusia setengah kuda tengkorak. Venus dalam wujud Bakotsunya punya kecepatan yang luar biasa. Bisa kita lihat pas dia bisa berlari melintasi pantai Egghead dan motong seluruh pasifista dengan kecepatan yang luar biasa. Dia ini punya kekuatan menciptakan es lewat pedangnya. Kemungkinan besar dia ini juga seorang pendekar pedang dengan tingkatan kekuatan yang jauh melebihi Mihawk. Dia juga diketahui punya pedang jenis Kitetsu. Banyak banget orang yang berteori kalau pedang yang dia pakai ini adalah Shodai Kitetsu, pedang Kitetsu dengan kelas tertinggi dan terkuat di atas yang dimiliki Zoro. Dari kekuatannya bisa gue bilang cocok banget buat jadi sosok yang bertarung ngelawan si Zoro karena sama-sama pendekar pedang. Dan si Nasujuro ini punya kekuatan es yang jadi musuh alaminya si Zoro, sang raja neraka yang identik dengan kekuatan api. Venus Nasujuro ini punya kekuatan haki Busho dan Kenbunshoku. Terlihat pas dia ngelapisi pedangnya menggunakan Bushosoku haki miliknya. Serpent Jupiter ini bisa berubah wujud menjadi sosok cacing pasir raksasa yang gede banget yang bernama Sandworm. Di wujud Sandwormnya ini, dia bisa menelan lawan-lawannya secara utuh. Dia juga punya kekuatan semacam vakum gitu yang bisa nyedot berbagai macam benda di sekitarnya secara luar biasa kuat dan luas. Gilanya lagi, jangkauan daya hisap vakumnya ini bisa mencakup seluruh pulau Egghead dan sampai-sampai bikin para raksasa ini nggak bisa melarikan diri. Abis diisep, dia bakal muntahin musuh-musuhnya ke tanah buat bikin musuhnya ini terluka. Dia ini juga punya kemampuan buat pindah tempat dengan cara menggali tanah dan masuk ke dalam tanah. Dan secara tiba-tiba dia bakal muncul di permukaan dan makan musuhnya yang ada di permukaan dari bawah tanah. Si Saturn ini dia punya kekuatan yang bernama Gyuki. Wujud yokai Gyuki ini adalah makhluk mitologi raksasa yang merupakan campuran antara banteng dan laba-laba. Dia ini menggunakan kakinya yang tajam dan beracun yang sifatnya korosif untuk menyerang lawannya. Dia juga terlihat bisa ngeluarin racun yang bentuknya bola-bola yang bisa ngasilin ledakan yang kuat banget. Kemampuan unik Saturn lainnya, dia ini bisa telekinesis. Dia ini bisa melukai musuhnya cuma lewat tatapan doang. Pas matanya nyala, dia ini bisa membanting, ngemukul, dan maksa musuhnya nggak bisa gerak sampai jatuh ke tanah. Kalau kata Vegapunk mah, kekuatan Saturn ini berasal dari kekuatan buah iblis, yang nggak menutup kemungkinan kalau kekuatan Gorosei lainnya juga merupakan kekuatan buah iblis. Saturn ini punya kekuatan Houshoku dan Kenbunshoku haki. Sejauh ini terlihat baru itu doang. Terlihat pas dia berhasil matiin Denden Mushi secara massal, dia juga bisa berhasil mendeteksi Denden Mushi yang ada di lepes menggunakan Kenbunshoku haki. Sekarang ini Saturn statusnya udah mati karena dihabisi oleh Im Sama karena dia telah gagal mencegah siaran langsung yang dilakukan oleh Vegapunk dan dianggap membiarkan Joy Boy atau Luffy berhasil melarikan diri. Saturn ini digantikan oleh Saint Garling Vigerland yang posisi sebelumnya merupakan pemimpin dari Holy Knight. Sejauh ini kekuatan Vigerland masih misterius lah, masih belum diketahui kekuatannya seperti apa. Tapi dari yang sebelumnya terjadi di God Valley, kekuatannya tuh bisa gue bilang bener-bener kuat banget. Dia ini bisa ikutan bertarung di insiden God Valley yang melibatkan bajak laut kuat kayak Roger,
Rocks, dan angkatan laut sekuat Garp. Banyak banget teori juga yang bilang kalau Garling adalah orang yang berhasil melukai tubuh dari Edward Newgate atau Shirohige. Sampai sekarang masih jadi misteri nih, seperti apa kekuatan yang dimiliki sama Garling ini. Apa dia juga punya kekuatan Oni kayak para Gorosei lainnya? Banyak juga yang berteori kalau Garling figure lain ini mempunyai kekuatan Fenrir, makhluk mitologi dari bangsa Nordik. Perawakannya ini mirip kayak serigala dan itu juga identik dengan bulan. Mirip perawakan Garling yang kayak bulan sabit di rambutnya tuh kan. Menariknya adalah planet Saturnus punya satelit atau bulan yang bernama Fenrir, yang ngebuat cocokologi pergantian Saturn ke Garling makin masuk akal. Jadi itu dia teori tentang kekuatan Im Sama dan para Gorosei. Dan ada beberapa yang udah diungkapkan sama Oda Sensei di manganya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju atau kalian punya teori lain tentang kekuatan para Gorosei dan Im Sama ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Dan buat kalian semua yang mau ngirim donasi, langsung aja scan barcode yang ada di sini. Jadi thank you semuanya. Sampai jumpa di episode minggu depan review manga One Piece chapter 1152.